Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semua. semua. Nama saya Nadila Yulistiana, NPM 20142311016, anggota kelompok 7. Terima kasih. Nama saya Nadira Sari, NPM 2014231004, dari anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Sukasi Salom Pardede dengan NPM 2014231029, anggota dari kelompok 7. Saya Muhammad Abu Zakifari dengan nomor NPM 20542311002 dari kelompok 7. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari konsentrasi larutan, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari larutan itu sendiri. Jadi, larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat telarut dan zat pelarut. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut solvent atau pelarut, dan solut artinya telarut. Sebelumnya saya akan ngasih perumpamaan atau ngasih contoh dari larutan. Ini adalah contoh dari larutan. Kenapa bisa disebut larutan? Ini. Misalnya saya mempunyai 1 gelas air. Ini. Lalu saya tuangkan 1 bungkus gula. Kemudian saya aduk hingga rata. Nah, campuran 2 bahan ini bisa disebut sebagai larutan. Kenapa bisa disebut sebagai larutan? Karena gula yang tercampur ke dalam air kemudian diaduk, gula tersebut akan larut ke dalam air. Seperti itu. Karena pengertian dari larutan itu sendiri kan campuran homogen yang terdiri dari zat telarut dan zat pelarut. Nah, zat telarutnya itu adalah gula pasir. Kenapa disebut zat telarut? Karena gula tersebut tercampur ke dalam air. Dan kenapa air disebut zat pelarut? Karena air bisa melarutkan gula pasir itu. Jadi, contoh ini bisa disebut sebagai larutan. Seperti itu. Jadi balik lagi ke pengertian larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat telarutnya itu gula dan zat pelarutnya itu air. Maka 2 bahan tadi itu bisa disebut sebagai larutan. Nah, masuk ke pengertian dari konsentrasi larutan itu sendiri. Jadi, konsentrasi larutan adalah perbandingan jumlah besaran suatu zat telarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Balik lagi ke perumpamaan yang gula dan juga air. Jadi perbandingan jumlah atau besaran suatu zat pelarut. Nah, zat pelarutnya itu kan tadi gula. Dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Pelarutnya itu kan air. Jadi fokus ke perbandingan jumlah atau besaran. Jadi perbandingan jumlah dari zat larut dan zat pelarut. Jadi perbandingan jumlah antara gula dan airnya itu berapa. Jadi pengertian konsentrasi larutan itu adalah perbandingan jumlah antara zat pelarut dan zat pelarutnya. Seperti itu. Lanjut ke pengertiannya. Jika zat pelarutnya banyak, maka larutan yang akan dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika zat pelarutnya sedikit, larutan yang akan dibentuk konsentrasinya rendah. Nah, kalau misalnya contoh yang tadi, jika zat pelarutnya banyak, masuk ke contoh yang tadi dulu, seperti ini misalnya, saya mempunyai 1 gelas. Lalu saya masukkan 10 bungkus seperti ini gula pasir ke dalam gelas air. Kemudian saya aduk. Maka konsentrasi dari zat pelarutnya itu lebih banyak dibandingkan zat pelarut, itu air. Maka larutan tersebut akan memiliki konsentrasi lebih tinggi atau pekat. Seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika saya mempunyai 1 teko air, kemudian saya masukkan 1 bungkus gula pasir, kemudian saya aduk hingga terlarut,
maka larutan yang terbentuk itu memiliki konsentrasi yang rendah atau kita bisa sebut sebagai encer. Itu adalah pengertian dari konsentrasi larutan, di mana perbandingan jumlah besaran suatu zat pelarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Jadi zat larutnya itu berapa dan zat pelarutnya itu berapa dibandingkan jumlah atau besarannya. Seperti itu pengertian dari konsentrasi larutan. Kemudian konsentrasi larutan ini biasanya dipakai dalam laboratorium diantaranya. Jadi ada konsentrasi larutan yang biasanya dipakai di laboratorium. Misalnya ada molaritas atau dilambangi dengan M besar, molalitas dengan M kecil, normalitas dengan N besar, fraksi mol dengan X besar, dan ppm. ppm ini adalah part per million. Dan masih banyak lainnya. Seperti ini pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi larutan konsentrasi dan penggunaannya. Menurut buku ajar kimia larutan yang telah saya baca, larutan adalah campuran zat-zat terlarut dan pelarut yang komposisinya merata atau homogen. Suatu larutan terdiri dari satu jenis zat terlarut dan pelarut. Berbicara tentang larutan, kata-kata solvent atau pelarut dan solut atau zat yang terlarut sudah umum disebutkan. Solvent sebagai komponen yang secara fisik tidak berubah jika larutan dibentuk, sedangkan solut sebagai semua komponen yang larut dalam pelarut. Kita ambil contoh misalnya larutan yang umum kita jumpai itu seperti padatan yang dilarutkan dalam cairan, seperti garam atau gula dilarutkan dalam air. Gas juga dapat pula dilarutkan dalam cairan, misalnya karbon dioksida atau oksigen dalam air. Selain itu, cairan dapat pula larut dalam cairan lain. Sementara gas larut dalam gas lain. Terdapat pula larutan padat, misalnya kita ambil contoh campuran logam dan mineral tertentu. Ditinjau dari ukuran partikel yang terlarut, larutan homogen ini dibedakan menjadi dua, yaitu larutan sejati dan koloid. Contoh dari larutan sejati itu seperti larutan garam, larutan gula, larutan cuka. Sedangkan contoh dari larutan koloid seperti koloid susu. Larutan yang merupakan campuran homogen, komposisinya biasanya berbeda-beda. Misalnya, kita ambil contoh 2 buah larutan garam yang pelarutnya sama-sama 1 liter. Sedangkan jumlah garam terlarut berbeda. Dari 2 larutan tersebut, orang lain tidak bisa atau tidak dapat mengetahui secara langsung berapa garam yang terkandung di dalamnya. Sebagai informasi mengenai relatif solut dan solvent ini, dalam larutan digunakan istilah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini adalah jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Konsentrasi dideskripsikan secara kualitatif meskipun penggunaan kata sifat seperti encer untuk larutan dengan konsentrasi relatif rendah dan pekat untuk konsentrasi yang relatif tinggi. Untuk memekatkan suatu larutan, kita harus melakukan salah satu, yaitu misalnya menambahkan zat terlarut lebih banyak, bisa kita ambil contoh alkohol, atau mengurangi jumlah pelarutnya, misalnya air. Lalu sebaliknya, untuk mengencerkan suatu larutan harus kita lakukan salah satu, yaitu menambahkan pelarut atau mengurangi jumlah zat terlarut. Terdapat suatu konsentrasi di mana tidak ada zat terlarut yang larut lagi di dalam larutan, kecuali kedua zat tersebut sempurna bercampur. Pada titik ini, larutan dikatakan jenuh. Jika zat terlarut ditambahkan ke dalam larutan jenuh, ia tidak akan larut, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu biasa kita sebut dengan kondisi supersaturasi.
Dalam kondisi ini, pemisahan fasa tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah pencampuran fasa, baik terpisah sempurna atau bercampur sebagai suspensi. Titik jenuh bergantung pada banyaknya variabel seperti temperatur ambien dan natur kimia, yang pasti dari pelarut dan zat terlarut tersebut. Sedangkan notasi kuantitatifnya, satuan dari konsentrasi larutan ini diantaranya ada persen massa, persen volume, persen massa per volume, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus konsentrasi larutan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persen massa. Persen massa menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Jadi persen massa ini dirumuskan sebagai berikut. Persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan. Lalu dikali dengan 100%. Yang kedua adalah persen volume. Persen volume adalah satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Lalu dikali 100%. Lalu yang ketiga adalah persen massa per volume. Persen massa per volume merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat dalam 100 ml larutannya. Jadi rumusnya adalah seperti berikut. Persen massa per volume sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Lalu dikali dengan 100%. Lalu yang keempat adalah molaritas. Membahas masalah molaritas tidak akan lepas dari besaran bernama mol. Karena molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi rumus dari molaritas adalah M sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Ini harus liter. Sama dengan M mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Ini harus mil. Jadi molaritas ini, rumus dari molaritas ini adalah massa zat terlarut
sini harus gram, dibagi dengan mr zat terlarut. Lalu sama dengan ini, sama dengan di sini kita gantikan dengan kali 1000 dibagi dengan volume larutan. Sini. Jadi yang kelima adalah rumus dari molalitas. Molalitas hampir sama dengan molaritas. Molalitas merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi rumus dari molalitas ini adalah M atau molalitas sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Dengan satuannya harus kilogram. Nah, molalitas ini ternyata memiliki cara yang lain untuk menghitungnya. Jadi, seperti molaritas ini rumus yang lainnya adalah massa zat terlarut di sini harus gram dibagi dengan mr zat terlarut. Lalu kita kalikan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Dengan satuannya harus gram. Lalu rumus yang keenam adalah fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Jadi rumus fraksi mol ini adalah XT sama dengan N1 dibagi dengan N1 plus NP. Dan rumus XP adalah NP dibagi N1 plus NP. Dengan ketentuannya adalah XT plus XP sama dengan 1. Dengan ketentuan sebagai berikut. XT ditambah XP sama dengan 1. Jadi keterangan dari XT ini adalah fraksi mol zat terlarut. Sedangkan XP adalah fraksi mol pelarut. NT adalah mol zat terlarut dan NP adalah mol zat pelarut. Selanjutnya kita ke rumus selanjutnya, yaitu pengenceran. Untuk mengurangi tingkat kepekatan suatu larutan, kita bisa melakukannya dengan menambahkan air. Metode ini dikenal dengan pengenceran. Larutan yang diencerkan jelas mengalami perubahan konsentrasi dan volume. Namun demikian, jumlah mol larutan tidak berubah. Oleh karena itu, pengenceran dirumuskan sebagai berikut. Mol awal sama dengan mol akhir. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jadi rumusnya hanya dengan seperti ini. Simpel bukan? Lalu kita ke rumus selanjutnya. Molaritas campuran.
Jika dua jenis larutan dengan konsentrasi berbeda dicampurkan, maka akan terbentuk larutan baru dengan konsentrasi tertentu. Konsentrasi larutan setelah dicampur dirumuskan sebagai berikut. Molaritas campuran sama dengan mol total dibagi dengan volume total. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan kami dalam pembuatan video pembelajaran. Tapi sebelumnya saya akan memberikan konsep dasar secara singkat terkait apa itu larutan dan konsentrasi. Jadi, larutan adalah campuran dari dua fasa zat yang bersifat homogen, di mana satu zat itu berperan sebagai zat pelarut dan zat lainnya itu berperan sebagai zat terlarut. Zat terlarut itu merupakan jenis zat yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan jumlah zat pelarut dalam suatu larutan itu cenderung lebih banyak. Kedua jenis zat ini yang kemudian akan memberikan pengaruh yang besar terhadap konsentrasi larutan. Konsentrasi adalah ukuran kepekatan suatu larutan dan dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu persen volume, persen massa, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, setiap pembelajaran pasti perlu untuk memahami sebuah konsep dari materi itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kami membuat video pembelajaran dengan maksud agar kami bisa berbicara dan menjelaskan secara langsung konsep dari materi larutan dan konsentrasi dengan sebuah ilustrasi. Misal kita ingin membuat kopi, yaitu dengan mencampurkan bubuk kopi dan gula sesuai takaran, kemudian kita aduk. Nah, kita bisa memilih ingin membuat kopi yang rasanya manis atau yang tidak terlalu manis. Nah, tingkat rasa ini dipengaruhi oleh konsentrasi gula dalam larutan tersebut. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Jika jumlah zat terlarut itu semakin banyak, maka konsentrasi larutan itu juga akan semakin tinggi atau biasa disebut sebagai larutan pekat. Begitu pula sebaliknya. Jika jumlah zat terlarut dalam larutan itu semakin kecil, maka disebut sebagai larutan encer. Kemudian jika zat terlarut yang ada dalam larutan tersebut mencapai jumlah yang maksimum yang dapat larut dalam pelarut, itu disebut sebagai larutan jenuh. Kemudian kalau kita ingin melakukan pengenceran terhadap larutan untuk mengurangi kepekatan dalam larutan tersebut, itu kita bisa menggunakan atau menambahkan pelarut ke dalam larutan tersebut. Nah, dari ilustrasi dari kopi ini diharapkan dapat lebih mudah untuk memahami konsep dari larutan dan konsentrasi. Video menjadi media atau alat bantu yang dapat memengaruhi proses pembelajaran. Kemudian untuk mengulang video atau replay dan cara menyajikan informasi yang terstruktur itu dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami sebuah konsep. Ada beberapa hal yang disarankan dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, yang pertama itu video tidak perlu terlalu panjang, cukup dengan 5 menit hingga 10 menit, karena jika terlalu panjang itu akan terdengar membosankan. Kemudian yang kedua, video juga bisa dibuat lebih menarik sehingga akan meningkatkan motivasi dan menyenangkan dan tidak membosankan para pendengar. Kemudian dengan adanya video pembelajaran ini dapat menjadi bukti dari pemahaman kami serta melatih kami untuk dapat mengerjakan soal, contoh-contoh soal dari materi larutan dan konsentrasi. Dengan adanya media video, kami dapat menyelesaikan soal, tidak hanya menyelesaikan begitu saja, tetapi juga dapat menunjukkan proses atau cara pengerjaannya, sehingga tidak hanya kami, tetapi mahasiswa atau pendengar lainnya itu juga dapat
memahami dan mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut dengan tepat. Keberadaan media video ini sangat membantu untuk menjelaskan, karena jika hanya dijelaskan melalui media teks, itu cenderung akan lebih sulit untuk dipahami. Jadi, video pembelajaran ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami sebuah konsep dari larutan dan konsentrasi. Kemudian, video pembelajaran ini juga diyakini lebih cepat dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dibandingkan hanya dengan menggunakan media teks. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari materi larutan dan juga konsentrasi. Untuk contoh soal yang pertama yaitu untuk mengambil data laju gas generator HHP tipe dry cell dengan variabel molaritas larutan dan arus listrik, dibutuhkan nilai molaritas dari beberapa larutan elektrolit KOH. Jika larutan terbuat dari 8 gram KOH pada 500 ml air distilasi, berapa nilai molaritasnya? Dari soal ini kita bisa menuliskan apa-apa saja yang diketahui dari soal, yaitu yang pertama adalah massa KOH-nya, yaitu 8 gram, dan juga volume larutan yang akan kita buat sebanyak 500 ml, dan juga massa relatif atau MR dari KOH adalah 56. Dari soal ini yang ditanyakan adalah molaritas dari larutan KOH dengan massa 8 gram. Untuk pengerjaannya, kita bisa menggunakan rumus molaritas, yaitu massa KOH dibagi dengan massa relatif atau MR dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume larutan. Kemudian kita masukkan nilai dari massa, yaitu 8 gram, dibagi dengan MR-nya, yaitu 56, dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume larutannya, yaitu 500 ml. Sehingga didapatkan molaritas dari larutan KOH dengan massa 8 gram adalah 0,29 molaritas. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu pada percobaan analisis spektroskopis UV vis penentuan konsentrasi permanganat atau KMNO4 menggunakan alat spektrofotometer UV vis serta larutan KMNO4 yang telah diencerkan dengan menggunakan aquades. Jika larutan KMNO4 2 kali 10 pangkat 5 molaritas sebanyak 100 ml akan diencerkan, hitunglah yang pertama konsentrasi akhir jika diencerkan menjadi 200 ml dan volume akhir jika diencerkan menjadi konsentrasi 0,25 kali 10 pangkat 5 molaritas. Yang pertama kita tuliskan diketahuinya dulu, yaitu yang pertama volume 1 atau volume awal sebelum diencerkan yaitu 100 ml, dan juga molaritas sebelum diencerkan yaitu 2 kali 10 pangkat 5 molaritas. Kemudian yang ditanyakan adalah molaritas akhir jika volume akhirnya adalah 200 ml dan juga volume akhir jika diketahui molaritas akhirnya adalah 0,25 kali 10 pangkat 5 molaritas. Kemudian untuk pengerjaan soal ini kita bisa menggunakan rumus pengenceran, yaitu volume awal dikalikan dengan molaritas awal sama dengan volume akhir dikalikan dengan molaritas akhir. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing rumusnya, yaitu untuk volume awal adalah 100 ml dikalikan dengan molaritas awalnya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 molaritas sama dengan kita masukkan volume akhirnya yaitu 200 ml dikalikan dengan molaritas akhir atau molaritas yang kita tanyakan. Kemudian kita kalikan 100 dikalikan 2 kali 10 pangkat 5 yaitu hasilnya 2 kali 10 pangkat 3, kita bagi dengan 200 sehingga molaritas akhir ataupun M2 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 molaritas. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu volume akhir jika diencerkan menjadi konsentrasi 0,25 dikalikan 10 pangkat minus 5 molaritas. Untuk pertanyaan ini kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu volume awal dikalikan dengan molaritas awal sama dengan volume akhir dikalikan dengan molaritas akhir, di mana volume awalnya adalah 100 ml
dikalikan dengan molaritas awal, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan volume akhirnya yang kita tanyakan, dan dikalikan dengan molaritas akhir, yaitu 0,25 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian kita kalikan 100 dikalikan 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 0,25 dikali 10 pangkat minus 5, sehingga dihasilkan volume akhir atau volume 3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2 ml atau volume akhir sama dengan 800 ml. Sehingga volume akhir dari larutan KMnO4 yang telah diencerkan dengan konsentrasi akhir 0,25 dikali 10 pangkat minus 5 molaritas adalah 800 ml. Kemudian kita masuk kepada contoh soal yang ketiga, yaitu VCO yang terdapat dalam sabun mandi padat dihasilkan dari reaksi dengan NaOH pada beberapa konsentrasi. Hitunglah. Yang pertama, jika konsentrasi NaOH yang dibutuhkan adalah 25%, berapakah massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat 100 ml larutan, di mana massa jenis NaOH sama dengan 1,33 gram per mililiter. Kemudian pertanyaan kedua adalah, jika massa air yang digunakan adalah 10,40 gram, berapakah molalitasnya? Dari soal ini kita bisa tuliskan diketahuinya. Yang pertama yaitu konsentrasi NaOH adalah 25%, massa jenisnya adalah 1,33 gram per mililiter, dan juga MR atau massa relatif NaOH-nya adalah 40. Volume larutannya 100 ml, massa air 10,40 gram. Ditanyakan yaitu yang pertama massa NaOH dan yang kedua adalah molalitas. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang pertama yaitu massa NaOH. Di sini kita menggunakan rumus molalitas yaitu persen dikalikan massa jenis dikali 10 dibagi dengan MR, di mana persentasenya adalah 25% dikalikan dengan massa jenis 1,33 gram per mililiter dikalikan dengan 10 dibagi dengan MR NaOH sama dengan 40, sehingga didapatkan molaritasnya adalah 8,3 molaritas. Kemudian dari sini untuk menentukan massa NaOH-nya kita bisa menggunakan rumus molaritas yang lain, yaitu rumusnya adalah massa NaOH dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume larutan, di mana kita masukkan nilai dari molaritasnya yaitu 8,3, massa NaOH-nya yang kita tanyakan, sehingga dibagikan dengan MR-nya yaitu 40 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume larutan yang diketahui adalah 100 ml. Kemudian kita kalikan 8,3 dikali 40 sama dengan massa NaOH dikalikan dengan hasil dari 1000 dibagi 100 sama dengan 10, sehingga massa NaOH sama dengan 332 dibagi 10, sehingga didapatkan massa NaOH-nya adalah 33,2 gram, sehingga massa NaOH yang dibutuhkan adalah 33,2 gram. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu molalitasnya, di mana rumus molalitas adalah massa terlarut dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan massa pelarut. Di sini molalitas sama dengan massa terlarutnya. Kita gunakan massa dari NaOH yang sebelumnya kita cari yaitu 33,2 gram dibagi dengan MR-nya yaitu 40 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut atau massa air yang diketahui yaitu 10,40 gram, sehingga didapatkan molalitasnya sama dengan 79,81 molalitas. Sekian contoh soal yang bisa saya jelaskan. Baik, kesimpulan yang didapat pada materi kali ini yaitu larutan adalah campuran zat-zat terlarut dan pelarut yang komposisinya merata atau homogen. Ditinjau dari ukuran partikel yang terlarut, larutan homogen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama larutan sejati dan yang kedua adalah larutan koloid. Lalu konsentrasi larutan adalah perbandingan jumlah atau besaran suatu zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Jika zat terlarutnya banyak,
maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi tinggi atau yang disebut dengan pekat. Lalu sebaliknya, jika zat terlarutnya sedikit, larutan yang akan dibentuk maka konsentrasinya rendah atau encer. Secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan dari jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Konsentrasi larutan yang biasa dipakai pada laboratorium yaitu persen massa, persen volume, persen massa per persen volume, lalu ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.